Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini hadir semua? Tidak. Siapa yang nggak hadir? Silvi dan Sipa. Silvi dan Sipa kenapa? Sakit. Sakit. Ya, ada lagi yang tidak hadir? Tidak. Ada. Berarti hari ini 2 orang ya yang tidak hadir. Ya. Kita doakan semoga Silvi dan Sipa cepat sembuh ya. Sehingga bisa mengikuti pembelajaran tadi seperti biasa ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan satu orang untuk memimpin doa. Silahkan Nura pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Kalian bisa menyerap apa yang akan nanti kita pelajari ya. Sebelum memulai pembelajaran, coba Ibu mau minta kalian untuk berdiri semuanya. Berdiri terlebih dahulu ya. Kemudian lihat di kanan kirinya apakah ada sampah atau tidak. Tidak ya. Kalau ada sampah silakan diambil kemudian dibuang ke tong sampah. Bersih ya kelasnya. Terima kasih karena kalian sudah menjaga kebersihan kelas ini ya. Kita mulai dulu ya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan satu orang untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri
terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah siap belajar ya? Siap. Supaya semangat belajar kita hari ini, Ibu minta kita tepuk konsentrasi dulu ya. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, tepuk tangan. Semangat ya belajarnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang berkenalan dengan alam ya. Materi kita berkenalan dengan alam. Nah, dalam materi ini tujuan pembelajarannya adalah ini ya. Silakan siapa yang mau membacakan tujuan pembelajarannya? Ya, silakan Nura dibacakan. Tujuan pembelajaran membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan sekitar sebagai proses geografis, memahami sejarah awal pembentukan bumi dan konsep interaksi manusia dengan alam. Iya, terima kasih Nura karena sudah membacakan tujuan pembelajaran. Nah ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu diharapkan dari materi ini kalian mampu bisa mengetahui interaksi manusia dengan alam ya, bagaimana interaksi manusia dengan alam, kemudian bagaimana proses pembentukan alam sekitar kita sebagai proses geografis. Tentunya dari materi ini manfaat yang akan kita dapatkan yaitu bagaimana cara kita berinteraksi dengan alam yang baik ya. Bagaimana kita juga akan tahu bagaimana alam ini terbentuk, awalnya terbentuk ya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran hari ini nanti Ibu akan melakukan penilaiannya berupa penilaian secara lisan. Penilaian secara lisan pada saat kalian observasi. Nanti akan ada observasi di lingkungan sekolah ya. Nanti Ibu akan tanya setiap kelompoknya. Itu jadi penilaian lisan. Kemudian penilaian secara lisannya juga Ibu akan dapatkan dari ketika kalian presentasi ya. Dan selain itu penilaiannya juga ada penilaian sikap. Penilaian sikap akan Ibu dapatkan dari hasil observasi Ibu selama kalian melakukan atau mengikuti kegiatan pembelajaran. Observasinya Ibu melihat bagaimana karakter yang kalian perlihatkan dalam mengikuti pembelajaran ini ya. Bagaimana sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran ini akan jadi salah satu penilaian ya. Dalam materi ini ada beberapa karakter profil pelajar Pancasila yang harus kalian ketahui. Di materi berkenalan dengan alam ada 4 profil pelajar Pancasila yang harus kalian terapkan ya. Yang pertama adalah gotong royong. Dalam gotong royong ini karena nanti kalian akan bekerja secara berkelompok, artinya di dalam gotong royong ini bagaimana cara mencapai tujuan dari kelompok itu ya. Bagaimana kalian kekompakannya, bekerja samanya antar anggota kelompok ya. Kemudian mandiri ya. Mandiri itu artinya memiliki rasa tanggung jawab terhadap aktivitas selama kegiatan pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga bernalar
sangat kritis. Artinya di sini nanti kalian harus mampu menelaah, mencari informasi, mengumpulkan data dari tugas-tugas yang Ibu berikan, dari observasi yang akan kita lakukan. Kemudian berkebinekaan global. Artinya dalam satu kelompok itu terdiri dari beberapa orang, ya. Dalam satu kelompok terdiri dari beberapa orang dan kalian akan menemui berbagai karakter teman-teman kalian, ya. Bagaimana di situ kalian bisa menghargai karakter masing-masing itu dalam berkebinekaan global, ya. Nah, ini 4 karakter profil pelajar Pancasila inilah yang harus diterapkan dalam diri kalian masing-masing selama mengikuti kegiatan pembelajaran dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, selain bisa mampu menerapkan profil pelajar Pancasila, kalian juga harus bisa memanfaatkan waktu, ya, memanfaatkan waktu dengan baik. Nanti pembelajarannya akan berlangsung selain di dalam kelas, kita juga akan melakukan observasi di luar kelas, di lingkungan sekitar sekolah, ya. Silakan itu dimanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin sehingga pembelajarannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan efektif, ya, pembelajarannya. Nah, itu ya. Nah, kita masuk saja ya ke materi hari ini, yaitu berkenalan dengan alam. Nah, coba perhatikan, Ibu akan menayangkan 2 gambar, ya. 2 gambar yang berkaitan dengan materi sekarang. Gambar yang pertama adalah ini. Silakan kalian amati ini gambar apa, kemudian apa yang kalian lihat dari gambar ini. Diamati, ya, boleh dicatat sedikit-sedikit begitu, ya. Biar nanti Ibu akan minta kalian untuk menanggapi 2 gambar yang akan Ibu tayangkan. Ini gambar yang pertama. Nah, kemudian gambar yang kedua tuh yang ini, ya, beda ya gambarnya. Gambar yang pertama tadi ini, kemudian ini adalah gambar yang kedua. Nah, coba siapa yang mau menanggapi gambar ini? Ini gambar apa? Acungkan tangannya. Ya, ini gambar manusia purba. Manusia purba. Kemudian di sebelah sana ini gambar apa? Ini gambar manusia purba, ya. Kalau ini batu, ya. Ini adalah gambar manusia purba yang hidup di zaman pra-aksara, ya, di zaman pra-aksara. Batu-batu yang sebelah sana itu adalah alat-alat yang digunakan oleh manusia purba pada zaman tersebut. Ya, mereka menggunakan alat-alatnya. Kalau kita sekarang menggunakan perkakas seperti pisau dan sebagainya, ya, kalau mereka menggunakan batu sebagai alat-alat dalam kehidupan sehari-hari, digunakan oleh manusia purba yang hidup di zaman pra-aksara. Sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua, siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan Nura. Itu adalah gambar air yang tercemari oleh sampah. Nah, ini adalah gambar air yang tercemari oleh sampah. Air kita gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, ya, tapi airnya menjadi kotor dikarenakan tercemar oleh sampah. Siapa yang membuang sampah ke sini? Manusia. Ya, berarti pencemaran air ini merupakan perilaku manusia. Artinya interaksi manusia dengan alam yang kurang baik, ya. Nah, ini berkaitan dengan manusia pra-aksara atau zaman purba, ya. Nah, dari gambar yang tadi, yang pertama itu
merupakan peninggalan ya, atau alat-alat yang digunakan manusia purba. Nah, manusia purba ini manusia yang hidup di zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Pra itu artinya sebelum, aksara itu tulisan. Jadi manusia pra aksara itu manusia yang hidup pada zaman sebelum mengenal tulisan atau aksara ya, belum mengenal tulisan. Nah, di zaman ini kehidupannya masih sangat sederhana, tapi keadaan alamnya sudah stabil, bisa ditempati oleh makhluk hidup ya. Nah, zaman ini ya, pembabakan zaman menurut sejarah berdasarkan ilmu geologi dibagi menjadi 4. Ada zaman yang pertama, zaman Arkaikum atau Arkeozoikum. Kemudian zaman yang kedua, zaman Primer atau Paleozoikum. Yang ketiga, zaman Sekunder atau Mesolitikum. Kemudian yang keempat, zaman hidup baru atau Neozoikum. Nah, ini kita lihat ya satu persatu. Zaman Arkaikum atau zaman Arkeozoikum. Pada zaman ini keadaan bumi masih belum stabil, suhu udaranya masih sangat tinggi dan tanda kehidupan belum muncul. Artinya di sini belum ada makhluk hidup, masih ada bumi ya. Kemudian yang kedua, zaman Primer atau Paleozoikum. Pada zaman ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, ditandai dengan munculnya makhluk hidup bersel satu. Di sini muncul makhluk hidup bersel satu. Kemudian yang setelah itu zaman Sekunder atau Mesolitikum. Pada zaman ini sudah ada hewan ya, hewan berukuran besar, yaitu seperti dinosaurus. Nah, dinosaurus itu pertama kali muncul yaitu pada zaman reptil. Disebut zaman reptil atau zaman Sekunder, zaman Mesozoikum. Kemudian, nah ini pada zaman hidup baru atau Neozoikum. Pada zaman ini dibagi menjadi 2. Ada zaman Tersier dan ada zaman Kuartier. Pada zaman Tersier dinosaurus sudah punah, kemudian berkembang biak menjadi binatang yang menyusui atau mamalia. Kemudian setelah itu ada zaman Kuartier atau di sini zaman ini merupakan zaman terpenting muncullah kehidupan manusia, aktivitas manusia. Aktivitasnya yaitu aktivitas manusia pra-aksara ya, manusia yang belum mengenal tulisan. Nah, ini pembabakan zamannya. Zaman sekarang karena buminya sudah tua, sudah banyak aktivitas manusia yang dilakukan, jadi seperti tadi terjadilah pencemaran ya. Itu dikarenakan ada interaksi manusia dengan alam yang kurang baik. Manusianya membuang sampah sembarangan. Selain itu, alam menjadi rusak ya. Nah, ini kerusakan alam bukan hanya karena pencemaran. Kerusakan alam ini contohnya bisa terjadi karena pemanasan global atau global warming. Kemudian efek rumah kaca. Kemudian ada pencemaran udara, air dan tanah. Pencemaran udara, air dan tanah.
ini ya contoh hal-hal yang dapat merusak bumi ya, merusak alam. Kerusakan alam ini kebanyakan terjadi karena oleh perilaku manusia. Aktivitasnya melalui aktivitas seperti penggunaan teknologi yang menghasilkan polusi sehingga udaranya menjadi tercemar ya. Kemudian aktivitas membakar hutan atau menebang hutan secara sembarangan hingga menjadi pemanasan global, adanya pemanasan global. Kemudian membuang sampah sembarangan menjadi pencemaran air atau pencemaran tanah. Nah, ini ya materinya. Berkaitan dengan materi ini nanti kalian akan Ibu berikan tugas untuk mengobservasi lingkungan sekolah kita. Apakah di sekolah kita terjadi pencemaran atau tidak ya? Kalau terjadi pencemaran, kalian diskusikan apa solusinya. Kalau tidak, juga apa solusinya. Begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita akan melakukan observasi. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Kita akan observasi di lingkungan sekolah kita. Silahkan alat tulisnya dibawa keluar kelas. Sekarang kita sudah ada di luar kelas ya. Sekarang kita akan belajarnya melalui lingkungan sekolah kita. Tugas kalian di sini adalah nanti tiap kelompok mencari atau mengobservasi lingkungan sekolah kita ya. Apakah di sekolah kita ada pencemaran atau tidak ya. Pencemaran itu seperti yang tadi di kelas sudah Ibu kasih tahu bahwa pencemaran itu adalah salah satunya diakibatkan oleh interaksi manusia dengan alam yang kurang baik ya. Silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya dulu. Nanti Ibu akan bagikan lembar kerja kelompoknya. Silakan berpindah sesuai dengan kelompoknya. Sekarang sudah berkelompok duduknya. Silakan diambil kelompok 1, perwakilannya mana? Kelompok 1, 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, ini adalah lembar kerja kalian untuk diskusi ya. Silakan diamati dulu lingkungannya nanti. Kemudian menjawab ini bisa berdiskusi dengan anggota kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 penelitiannya kalian lakukan di samping kelas 8C ya. Kemudian kelompok 2 di sekitaran bedengan di bawah ya. Kelompok 3 di dekat kelas 7D. Kelompok 4 di sekitar perpustakaan. Kelompok 5 di depan sekolah kita ya, paling depan gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Silahkan sekarang menuju ke lokasi tempat observasinya ya. Gimana? Kalian sudah menemukan? Sudah. Jadi apakah ada pencemarannya? Ada. Pencemaran apa ini? Tanah. Pencemaran tanah. Tanahnya tercemari oleh sampah ya. Di sini ada sampah plastik. Nah, ini adalah salah satu contoh akibat interaksi manusia dengan alam yang kurang baik ya. Silahkan, ini kalian sudah menemukan, kemudian dikerjakan itu ya LK-nya sesuai dengan instruksi yang ada di situ. Boleh berdiskusi ya antara kelompoknya. Silahkan untuk diskusi boleh dilakukan di tempat yang tadi.
Ya, gimana ini kelompok berapa? Kelompok Kelompok 3. Apa yang kalian temukan di sini? Sampah. Sampah, ya. Sampah itu adalah salah satu jenis apa? Pencemaran, ya. Jadi di sini kalian menemukan pencemaran, artinya di sekolah kita masih ada pencemaran, ya. Sampahnya berupa sampah plastik yang berserakan di tanah, artinya ini adalah pencemaran tanah, ya. Nah, kemudian di situ ada di LK-nya, bisa kalian lihat ya, di LK-nya ada solusi apa yang harus dilakukan supaya di sekolah kita tidak ada pencemaran. Nah, untuk menjawabnya silahkan kalian diskusikan dengan anggota kelompok yang ini. Silahkan didiskusikan. Untuk mendiskusikan boleh di sini, boleh di tempat yang tadi, ya. Itu ya, paham ya? Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 2. Sudah apa yang kalian temukan di sini? Ada pencemaran tidak? Tidak ada, ya. Berarti di sini di sekitar bedengan bersih, ya. Tidak terdapat pencemaran. Artinya di sini sudah aman, ya. Nah, kalian tugasnya karena di sini sudah aman, mendiskusikan apa yang harus kalian lakukan agar lingkungan kita tetap terjaga. Menjaganya. Ya, berarti harus menjaganya. Ya, silahkan dikerjakan di lembar aktivitas kelompoknya, didiskusikan dengan teman-temannya. Ya, untuk berdiskusi boleh di sini, boleh di tempat yang tadi. Ya, itu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak paham ya instruksinya. Nanti siapkan satu orang siapa yang mau presentasi. Ya. Ditunggu di ruang guru. Jadi sementara setelah saja di ruang guru. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Apa yang kalian temukan di sini? Ada pencemaran tidak? Tidak ada. Berarti di sini bersih ya, lingkungannya. Nah, karena di sini bersih, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya apa solusinya atau apa upayanya agar lingkungan kita senantiasa bersih ya, terjaga. Itu ya. Kemudian di sini ada juga beberapa pertanyaan yang lain ya, silahkan didiskusikan. Paham tidak maksud pertanyaannya? Paham ya? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Silahkan dilanjutkan pekerjaannya, didiskusikan ya teman-teman kelompoknya. Pekerjaannya boleh di sini, boleh di tempat yang tadi disampaikan. Ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 5 ya, kelompok 5 mengamati apa ini? Pencemaran ya, pencemarannya kalian temukan? Ada tidak pencemarannya di sini? Tidak ada, berarti di sini bersih ya, lingkungannya bersih. Nah, tugas kalian karena di sini lingkungannya bersih, silakan diskusikan. Dari lingkungan bersih ini apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan ini tetap bersih, lah lingkungan sekolah kita tetap bersih ya. Silahkan didiskusikan, pertanyaan-pertanyaannya ada di lembar kerja ya, silahkan didiskusikan ini ya dengan kelompoknya. Diskusinya boleh di sini, boleh di tempat yang tadi kita pertama berkumpul sana ya. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada, paham ya pertanyaannya ya. Silahkan dilanjutkan pekerjaannya, diskusikan dengan kelompoknya pertanyaan yang belum terjawab ya. Sudah selesai ya observasinya ya. Tadi kalian sudah mengamati sekitar lingkungan sekolah kita ya. Sekarang di sini silahkan kalian kumpulkan informasi apa saja yang kalian dapatkan dari hasil
observasinya ya. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Sudah ya. Tadi kalian sudah ya mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian simpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari masing-masing kelompok dari hasil observasinya. Sok, buat kesimpulannya. Silakan dibuat kesimpulannya dari apa yang telah kalian temukan tadi. Sudah? Ya. Sudah ya, menyimpulkan. Sekarang siapkan satu orang untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Yang presentasi nanti di sini ya, di depan. Sudah siap? Sudah. Silakan dari kelompok 1 dulu. Ini dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasilnya, yang lainnya disimak ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura akan mempresentasikan observasi hasil di sekitar kelas 8C. Di sana kami menemukan adanya pencemaran. Jenis pencemarannya adalah pencemaran tanah yang tercemar oleh sampah plastik. Pencemaran terjadi karena siswa membuang bekas makanan sembarangan. Supaya alam tetap lestari, maka kita harus menjaganya dengan tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Nura. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Jadi tadi kelompok 1 sudah melakukan observasi di sekitar kelas 8C ya. Ternyata di sana mereka menemukan adanya pencemaran. Jenis pencemarannya pencemaran apa? Sampah plastik. Sampah plastik ya, berserakan di tanah, artinya pencemaran tanah. Itu ya kelompok 1. Silakan sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Ya, ini dari kelompok 2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajib akan mempresentasikan hasil observasi di bedengan sekolah. Di sana kami tidak menemukan adanya pencemaran. Upaya yang harus kita lakukan agar alam tidak tercemar, tidak membuang sampah sembarangan, dan senantiasa membersihkan lingkungan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Tadi dari kelompok 2 sudah melakukan observasi di sekitar bedengan bawah sekitar sekolah kita. Di sana ternyata tidak ditemukan adanya sampah atau pencemaran. Berarti di sana sudah bersih ya. Upayanya yang harus dilakukan agar tetap bersih berarti harus tetap menjaga kebersihannya ya di lingkungan tersebut, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Itu ya dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 ya, mangga. Kelompok 3, silakan kelompok 3 perwakilannya. Saya Nopal Aldiansa. Saya akan mempresentasikan hasil observasi di sekitaran belakang kelas 7D. Ya. Di sana kami menemukan pencemaran sampah seperti sampah plastik dan sampah kertas. Ya. Upaya yang harus kita lakukan agar alam tidak tercemar yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu sudah cukup? Ya, terima kasih kelompok 3 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kelompok 3 melakukan observasi di sekitar kelas 7D. Ternyata di sana juga ditemukan adanya sampah ya. Sampahnya bukan hanya sampah plastik tapi juga sampah kertas. Ini terjadi karena siapa? Ulah manusia ya, siswa, salah satu siswa atau beberapa siswa yang membuang sampah sembarangan. Upayanya
Berarti kedepannya supaya di sana tidak ada pencemaran harus bagaimana? Menjaga lingkungannya ya, supaya tetap bersih dan tidak membuang sampah sembarangan. Dari kelompok 3 ya. Sekarang kelompok 4, silakan. Saya Irfan akan mempresentasikan hasil observasi di sekitar perpustakaan. Di sana kami tidak menemukan pencemaran. Upaya yang kita lakukan agar tidak terjadinya pencemaran, kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu ya. Tepuk tangan untuk Irfan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, ini dari kelompok 5, kelompok yang terakhir ya, mau mempresentasikan hasilnya. Silakan, Neng. Saya Sitidah Fajarila, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil operasi di sekitar lingkungan depan sekolah. Di sana kami tidak menemukan pencemaran. Upaya yang harus kita lakukan yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu ya, dari kelompok 5 melakukan observasinya di halaman depan sekolah. Ternyata di sana juga sama ya, tidak ditemukan adanya pencemaran atau tidak ditemukan adanya sampah yang berserakan. Upayanya supaya di sana tetap bersih, berarti kita harus menjaga kebersihan lingkungan ya, tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Ya, terima kasih kelompok 5, tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, tadi sudah semuanya menyimpulkan kelima kelompoknya ya. Sudah menyimpulkan hasil dari observasi yang kalian lakukan. Berarti materi kita harus sudah tersampaikan hari ini ya. Ibu minta siapa saja dari kalian yang mau menyimpulkan materi kita hari ini. Ngacung. Iya. Coba Nura dan Rajib yang menyimpulkan. Nura dulu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah awal penciptaan makhluk hidup, kondisi bumi sudah stabil dan sudah bisa ditempati. Proses perkembangan bumi dibagi dalam 4 zaman, yaitu zaman Archeozoikum, Paleozoikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Iya, nah itu ya kesimpulan dari Nura ya. Ada yang ingin lagi tambahkan? Tidak ada. Ya, cukup. Silakan. Terima kasih Nura. Ada lagi? Ya, Rajib. Ya, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya, bumi sudah tua dan mengalami kerusakan akibat perilaku manusia. Contohnya yang dapat merusak bumi yaitu polusi udara, tanah, dan air, serta akibat dari membuang sampah sembarangan. Nah, itu ya kesimpulan dari Rajib. Terima kasih, silahkan duduk. Tepuk tangan untuk Nura dan Rajib. Ya, tadi benar ya kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Nura dan Rajib, bahwa pertama bumi itu tercipta ada ya dalam kondisi sudah stabil, artinya sudah bisa ditempati ya, sudah bisa ditempati. Kemudian pembabakan zamannya terbagi menjadi 4 jenis pembabakan zaman. Zaman yang pertama adalah zaman Archeozoikum, kemudian zaman kedua Paleozoikum, kemudian yang ketiga Mesolitikum, kemudian yang keempat Neolitikum. Setelah itu ada hidup manusia purba atau yang disebut manusia yang hidup pada zaman praaksara. Zaman praaksara itu zaman sebelum mengenal tulisan ya. Nah, sampai dengan sekarang kita ya, sampai dengan manusia yang seperti sekarang kita. Ini zaman baru, zaman Neolitikum ya. Nah, sekarang zamannya ternyata alamnya sudah tua ya. Sudah tua, sudah rusak alamnya. Kerusakan alam ini terjadi karena ulah
manusia. Ulah manusia yang membuang sampah sembarangan, itu salah satu contohnya. Selain itu disebabkan juga oleh seperti membakar hutan, ya, pembakaran hutan. Nah, itu ya kesimpulannya pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan berarti sudah paham. Sekarang siapkan kertas 1 lembar, kita akan melakukan refleksi. Ya, untuk refleksi kita hari ini silahkan kalian tulis dalam kertas 1 lembar satu hal yang kalian baru ketahui dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian tuliskan ya, tulis apa saja yang kalian ketahui, yang baru kalian dengar dari materi kita hari ini. Kemudian yang kedua, kalian menuliskan yang belum kalian pahami dari pertemuan kita kali ini. Nah, yang ketiga, kalian tuliskan apa hal yang menarik yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita. Jangan lupa kasih nama ya, namanya. Yang sudah silahkan kumpulkan ke depan. Kumpulkan di 1 orang, nanti kasihkan ke ibu. Nah, dari sini tuh kumpulkan. Ini nih. Ya, terima kasih ya. Ini ibu akan bacakan 2 saja ya. Ini adalah hasil refleksi kalian. Dari hasil refleksinya, yang baru kalian ketahui ternyata banyaknya yang baru mengetahui manusia purba yang hidup pada zaman pra-aksara ya. Kemudian dari sini yang belum kalian pahami ternyata lebih banyaknya dari tentang pembentukan permukaan bumi ya secara geologis. Kemudian dari hal-hal yang menariknya di sini berdasarkan hasil refleksinya, yang menariknya yaitu bagian kalian melaksanakan observasi di beberapa titik di lingkungan sekolah. Nah, itu ya. Untuk materi hari ini paham ya? Paham. Berarti materi hari ini sudah cukup ya. Kita akan lanjutkan pembelajarannya minggu depan dengan materi tentang berkenalan dengan masyarakat. Itu ya. Pertemuan kali ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.